Aduh, Ndra. Serem banget ya kalau, nauzubillah ya. Mas Heri, sorry, kita kenalin Mas Heri dulu, Ndra. Iya, boleh. Assalamualaikum Mas Heri, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Wisnu. Ya, teman-teman semua, Mas Heri ini adalah nama panjang beliau Mas Heri Cahyadi. Jadi beliau ini aktif membahas isu terkait pengungsi Rohingya nih ya, Mas Heri. Dan beliau ini memiliki pengalaman di bidang media dan jurnalisme. Jadi beliau juga dulu S1-nya di UI, tapi di teknik ya Mas ya. Terus S2-nya itu ambil hubungan internasional. Betul, tapi di UI juga ya. Betul. Terus juga sempat ke Turki, kuliah di mana Mas? Sekolah di Istanbul University, HI juga. S3? S3, ya. Doktor ya, program doktoral, betul. Ini doyan sekolah, Andra. Hobinya sekolah nih. Hobinya sekolah nih. Kenapa sih emangnya suka sekolah tuh emang hobi sih Mas Wisnu. Hobi ya Beneran gitu. hobi. Beneran hobi ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, Hobinya rebahan. jangan dong. Oh, jangan. Iya, dong. Nah, Mas Heri, tadi kita kalau ngeliat tadi kan serem banget tuh bagaimana ini kejadian, orang-orang bilang ya, kalau di media sosial bilang gini. Jadi ini kejadian dulu ada pengungsi seperti ini juga datang ke tanah Palestina. Lalu mereka dikasih tempat di Palestina. Setelah itu mereka mengusir orang-orang yang punya tanah tersebut gitu loh. Nah, ini yang ditakutkan oleh orang-orang Indonesia. Artinya mereka datang dengan beberapa orang dulu, lalu mereka datang lagi, mereka menyusun kekuatan, lalu mereka mencoba untuk minta hak mereka di tanah tersebut. Lalu akhirnya orang-orang yang di daerah tersebut jadi ngerasa ya pergi dari situ gitu loh. Gimana Mas Heri kalau ngeliat ini? Ya sebenarnya ini menarik sih ya kalau kita perhatikan gitu, mengapa narasi pengungsi Rohingya kemudian larinya ke konflik Israel dan Palestina gitu misalnya. Mungkin ingin saya sampaikan gitu bahwa narasi sebenarnya ini salah besar gitu ya, bahwa apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, kemudian apa yang dilakukan oleh Israel ke orang-orang Palestina itu tidak sama dengan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rohingya gitu. Justru saudara-saudara kita yang Rohingya ini mereka mengalami hal yang sama seperti orang-orang Palestina alami gitu. Mereka diusir, mereka mengalami genosida, mereka terjadi pembunuhan massal 2017 kan puncaknya, sampai sekarang yang mereka terus berdatangan gitu ya pengungsinya gitu. Jadi justru sebenarnya orang-orang Rohingya ini adalah korban genosida gitu. Mereka mengalami nakbah yang sama seperti saudara-saudara Palestina yang kita alami gitu. Kemudian narasi mereka akan menguasai Aceh gitu misalnya, atau menguasai Malaysia sebagian, gitu, sebagian gitu. Ini kalau saya pribadi selama ini mendalami isu pengungsian gitu ya, tidak ada entiti pengungsi yang mereka mencoba mengambil alih tanah yang dia tempati sementara gitu. Karena semua pengungsi mereka ingin kembali ke negaranya lagi. Gitu. Mau itu pengungsi Palestina, mau itu pengungsi Ukraina, mau itu pengungsi Rohingya, mereka mau kembali lagi ke rumah mereka gitu. Ya, justru narasinya aneh, mereka ingin menguasai Aceh gitu. Mereka nggak punya kemampuan militer, mereka nggak punya kemampuan ekonomi, mereka nggak punya kemampuan apapun yang bisa menjadi argumen bahwa mereka ingin menguasai tanah tersebut. No, tidak ada hal yang logis gitu terkait hal tersebut gitu. Oke, itu kalau misalnya secara logika kita berpikirnya memang kalau misalnya yang pengungsi datang ke tanah Palestina, mereka memang tidak punya tanah, nomaden kan mereka. Iya, jadi memang masuk akal mereka ingin menguasai. Tapi oke gini Mas, pertanyaan kedua, kita masuk yang berita tentang, coba bisa liatin nggak yang berita Malaysia. Nah ini kami dapat info ini nih ya, bahwa di Malaysia ini para pengungsi Rohingya ini udah minta jatah tanah di sana gitu loh. Nih coba kita lihat dulu deh. Kengerian demo Rohingya menuntut tanah di Malaysia tuh sampai kayak gitu mereka nuntutnya. Iya betul. Ini ada narasi di bawahnya nih. Pemerintah Indonesia yang tercinta, apa kalian pengen kayak gini? Rakyatmu masih banyak yang perlu dibantu. Ayolah pikir rakyatmu. Pikirkan maksudnya ya. Ya. Tuh lihat tuh. Bener tuh, minta tanah tuh Mas. Nah ini juga menarik sebenarnya. Ini kan kalau kita lihat ini kan demo tahun 2017 ya. Oke. Itu itu tahun lama. Ya, itu adalah tahun
momen di mana puncak genosida yang terjadi di Myanmar terhadap orang-orang Rohingya gitu. Nah, sementara kan orang-orang Rohingya ini kan mereka memang dari tahun-tahun sebelumnya memang mereka sudah bermigrasi, sudah mencari tempat yang aman ke Bangladesh, kemudian mereka ke Thailand, kemudian juga ke Malaysia gitu ya. Makanya banyak pengungsi Rohingya yang juga ada di Malaysia gitu. Sampai sekarang jumlahnya di atas sekitar 150.000 orang. Sementara di Indonesia kan masuk 1.600 ya per hari ini gitu, 1.600 orang dari saja. periode Dari awal mereka mengalami genosida itu sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Di Indonesia 1.500 saja berdasarkan data dari pemerintah ya dan UNHCR. Jadi jumlahnya kecil kalau dari dibandingin 2000 berapa? Mereka kan mengalami itu kan dari 2007 2009 ya. Kemudian 2009. ya mulai bermigrasi ya. Mulai bermigrasi. Kemudian 2017 itu puncaknya 700.000 sampai 800.000 orang keluar, kemudian mereka ke Bangladesh yang paling dekat. Itu puncak genosida. Nah, kemudian mereka kan 150.000 orang Rohingya yang ada di Malaysia. 2017 ini mereka berdemo di depan kedutaan besar Myanmar gitu di Malaysia. Mereka ingin menuntut mengakhiri pemerintah Myanmar mengakhiri kekerasan terhadap warga mereka, warga Rohingya. Kemudian mereka juga ingin menuntut agar mereka dikembalikan kewarganegaraannya di Myanmar. Keluarga negara di Myanmar. Ya, bukan maksudnya minta sebagai warga negara Malaysia. Ini distorsi yang sering terjadi yang dialami oleh orang-orang Rohingya sebenarnya. Gitu. Bahwa ketika misalnya mereka bilang itu jelas padahal di muka publik ya dia menyebutkan itu bahwa mereka menuntut agar kewarganegaraannya dikembalikan di Myanmar, bukan di Malaysia. Nah, cuplikan kuotasi ini itu dipotong gitu. Jadi seolah-olah mereka menuntut kewarganegaraan di Malaysia. Mereka ingin jadi menuntut warga Malaysia gitu. Ya, ini salah satu distorsi yang mungkin nanti bisa kita bahas ya. Banyak distorsi yang berita terkait dengan Rohingya ya, yang terpotong, kemudian dijadikan caption, kemudian dijadikan meme-meme atau berita-berita yang terpotong gitu. Ini mengerikan banget sih sebenarnya dampaknya, karena pada akhirnya kan isunya kan menyebar ke kita ya. Wah, liatin tuh mereka orang-orang Rohingya mau minta kewarganegaraan. Gimana nanti kalau mereka ke sini gitu. Padahal yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Seperti kalau kita perhatikan misalnya di dalam video itu dipotong, kemudian narasi orangnya itu tidak dengan jelas, kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab menambahkan caption-caption narasi-narasi tersebut gitu. Kita nggak tahu siapa yang menambahkan, kita nggak akan pernah menemukan caption yang sama di dalam sumber primer seperti misalnya kayak di media-media mainstream gitu misalnya, media-media yang memang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Kita tidak akan pernah menemukan itu. Itulah kenapa bahasa saya menyebutnya ini distorsi berita gitu. Salah satu yang mengamplifikasi atau menyiram bensin terhadap isu-isu yang berkembang terhadap orang-orang Rohingya ini gitu. Jadi ini salah satu membahayakan ya menurut saya ya gitu, narasi-narasi yang seperti ini. Berarti dari video yang 2017 itu tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa distorsi infonya itu ada bahwa demo itu sebenarnya menuntut diakhiri kekerasan di Myanmar, kemudian menuntut kewarganegaraan mereka dikembalikan ya di Myanmar. Iya betul. Karena kan kita tahu ya bahwa orang-orang Rohingya ini mereka kan dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah junta Myanmar semenjak 1982 gitu. Makanya udah lama. Makanya ini menjadi topik yang topik yang hilang di dalam narasi-narasi yang ada di Indonesia yang sekarang gitu, bahwa mereka kan disebut sebagai stateless person. Mereka tidak diakui oleh pemerintah Myanmar, mereka tidak diakui oleh Bangladesh sekalipun gitu, karena kan orang-orang Myanmar kan mereka menyebut bahwa ini kan sebenarnya orang-orang Bangladesh gitu. Orang-orang yang pindah ada orang-orang dari Bangladesh gitu ya. Tapi pemerintah Bangladesh juga nggak mengakui mereka gitu, karena mereka orang-orang Rohingya ini sudah lama tinggal di situ gitu, sudah lama tinggal di Arakan itu gitu, yang sekarang jadi Rakhine itu kan. Mereka udah lama gitu, dan mereka memang indigenous people di situ gitu. Mas, ini kan problem utamanya sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misal kalau kita lihat karakter orang Rohingya ini kan sebenarnya memang lebih ke orang Bangladesh sebenarnya ya, kalau kita lihat ya. Ya mirip-mirip lah gitu ya. Apalagi misal secara agama juga Malaysia juga banyak yang Muslim gitu ya.
pengen tahu deh sebenarnya kenapa mereka tidak menampung warga Rohingya ini, kenapa, Mas? Nah, karena tadi yang seperti yang barusan saya sampaikan gitu ya, bahwa nih orang-orang Rohingya, etnis Rohingya ini mereka sudah menempati wilayah itu bahkan jauh sebelum Inggris menyerahkan wilayah ini ya ke Burma gitu, yang sekarang jadi Myanmar gitu kan. Mereka orang-orang yang sudah lama di situ gitu. Bahkan mereka mengklaim, sejarawan Rohingya gitu, mereka mengklaim bahwa mereka sudah ada di situ semenjak zaman keemasan India gitu. Ya memang kalau dari kulit, dari bahasa memang berbeda ya gitu. Cuman kan masalahnya kan ya memang mereka orang situ gitu, warlock sana gitu bahasanya gitu. Jadi akamsi lah bahasanya gitu. Yang nggak bisa mereka tiba-tiba kemudian diusir hanya berdasarkan perbedaan warna kulit, perbedaan agama gitu. Ini kan nggak bisa kita terima gitu. Makanya kenapa pemerintah Myanmar gitu ya tidak ada yang mensupport keputusan mereka untuk mengusir orang-orang Rohingya gitu. Bahkan kan sudah dipermasalahkan dari tahun 1970 sampai 1980-an ini gitu ya. Kenapa mereka mencabut kewarganegaraan orang-orang yang memang sudah hidup lama di situ gitu. Hanya karena perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan agama gitu. Nah, ini sumber dari segala bencana yang dialami oleh orang-orang Rohingya gitu. Mereka dijadikan stateless, sehingga stateless kan berarti kan mereka nggak punya negara dianggap tidak punya negara. Salah satu alasannya tadi itu. Ya. Karena perbedaan warna kulit. Oh gitu ya. Oh iya, jelas. Gitu. Sadis juga ya gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Ya begitulah realitas yang kita. Dan karena perbedaan agama juga. Gitu ya. Dua poin itu berarti ya. Dua poin itu. Perbedaan, ya memang kan mereka beda banget ya, gitu ya. Kulitnya, kemudian bahasanya. Agamanya juga gitu. Ya inilah salah satu. Mas bisa diceritain nggak sejarah tentang Rohingya ini di Myanmar? Maksudnya dari tahun 82 ternyata mereka mengalami genosida dari tahun 82. Iya, betul. Mengungsi memang dari tahun 82. Mengungsi, mereka sudah. Sebenarnya kalau lama. misal terjadi penindasan itu dari kapan? Boleh ceritakan sejarahnya nggak, Mas? Ini kan sebenarnya begini, dari awal Myanmar itu berdiri ya sebagai negara ya gitu ya. Memang mereka sudah mengalami diskriminasi itu gitu. Jadi mereka tidak dikasih KTP, kemudian di Myanmar itu kan mereka punya 3 level ini ya, identifikasi gitu. Ada full citizens, ada foreigner, sama apa bahasanya? Pendatang lah. Saya lupa nih bagian ini ya, tapi ada 3 gitu. Nah, Rohingya, orang-orang Rohingya itu mereka tidak dimasukkan ke dalam ketiga itu gitu. Jadi dia dianggap sebagai orang asing yang menempati wilayah Rohingya. Dianggap sebagai orang asing, dianggap sebagai dia tidak dimasukkan ke dalam 135 ethnicity yang ada di Myanmar. Jadi total etnis di Myanmar itu ada 135. Nah, Rohingya tidak dimasukkan ke dalam salah satu unsur etnis di Myanmar. Iya. Ini sumber problemnya ya gitu. Kalau kita bertanya kenapa bisa kayak gitu ya, walau alam gitu. Hanya orang-orang Myanmar yang bisa menjawab ini. Kenapa sih lo nggak masukin Myanmar orang-orang Rohingya sebagai bagian etnis di negara lo? Ya kita nggak tahu. Harus mereka yang menjawab gitu. Ada nggak di etnis itu di antara itu, maksudnya seperti karakter orang Rohingya itu ada juga nggak? Di yang kan tadi 130. Kalau 135 itu ya, kalau saya belum mendalami itu ya Mas Wisnu ya gitu. Karena ada 135 etnis ya. Cuman memang kenapa Rohingya doang yang jadi dipermasalahkan? Dari 100 itu kan alasannya itu kenapa? 135 itu kan etnisnya banyak. Cuman nah ini yang barusan ingin saya sampaikan, dari 135 etnis itu memang yang mayoritas itu orang-orang Burma. Orang-orang etnis Burma mereka. Memang itu yang mayoritas. Mayoritas ya. Jadi yang menguasai lah gitu semua pemerintahan, semua kehidupan, karena memang mayoritas ya gitu. Mas, benar nggak sih kalau misalnya berita bahwa ini saya kan kalau misalnya kita bisa ngomong soal narasi-narasi yang berkembang di media sosial ya. Jadi kayak misalnya contohnya kalian sadar nggak sih kalau pemerintah Myanmar aja nggak mau nerima mereka. Nah, bukan hanya jadi nggak ada yang bawa nama agama dan nggak bawa nama nggak ngomong kulit memang gitu ya. Tapi kan sadar nggak? Karena mereka di sana juga sangat meresahkan untuk pemerintah Myanmar gitu loh. Terus dan mereka bla 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 segala macam, intinya mereka nih buat kacau aja nih di negara Myanmar gitu. Akhirnya
ya dieksekusi seperti itu jadinya. Iya. Emang ini gimana kalau untuk soal berita ini, Mas? Kalau sepanjang pengetahuan saya ya, mereka itu dari semenjak mereka dicabut haknya sebagai warga negara dan tidak diakui salah satu etnis Myanmar, mereka tidak punya hak untuk bekerja. Mereka tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ekonomi mereka juga dibatasin. Kebebasan mereka bergerak juga dibatasin gitu. Jadi hampir seluruh hak-hak dasar kita sebagai manusia itu dicabut gitu. Makanya kita tidak heran gitu kalau misalnya melihat mereka, bayangin ya dari mereka lahir, misalnya mereka lahir 1980, anggaplah 1985 gitu, sampai sekarang mereka tidak mendapatkan pendidikan formal sama sekali. Kalau kalau kita bayangin gitu ya, bagaimana mereka bisa mengerti, bagaimana bisa mereka memahami atau bersosialisasi gitu. Tidak. Mereka sepanjang hidupnya tinggal di pengungsian gitu. Sepanjang hidupnya mereka mostly ya. Kebanyakan kalau yang mereka di Myanmar ya, yang tadinya ya, mereka tinggal di sana, mereka kan punya kebun gitu, punya sawah sendiri, bertani, kemudian punya hewan ternak sendiri. Kemudian kan semenjak gelombang kekerasan yang mereka alami kan rumah-rumah mereka dibakar. Berarti nggak ada yang sampai misalkan jenjang universitas atau kalau sampai detail itu, kalau sampai detail itu saya kurang tahu gitu. Tapi kalau sampai ada orang Rohingya yang kuliah itu saya bisa menjadi saksi ada, karena 2014 sampai 2015 sampai 2016 itu saya pribadi dengan di tempat kerja saya itu kita memberikan beasiswa 2 orang Rohingya untuk kuliah gitu ya di Indonesia, di Bandung gitu. Kalau tadi pertanyaan Mas Indra ada yang sampai kuliah, ada gitu. Cuma kalau kita lihat skala besarnya di sana, Mas, di Myanmar. Nah, itu saya kurang tahu kalau sampai. Artinya kan mereka kan dibatasi tuh akses itu gitu. Betul. Kalau yang saya pelajari ya, semenjak akses pendidikan mereka dicabut gitu ya, mostly mereka itu tidak mendapatkan pendidikan yang proper di situ. Gitu. Makanya ini ada kaitannya sebenarnya dengan kalau bahasa narasi yang beredar di kita ya, mereka nggak punya adab, orang-orang Rohingya punya adab gitu lah. Katanya seperti itu. Akhirnya kan kita bisa paham ya, ternyata memang mereka nggak sekolah kok gitu. Mereka nggak berinteraksi, mereka nggak bersosialisasi, mereka nggak punya pendidikan yang formal. Bahkan ya kemarin saya dapat gitu informasi dari UNHCR, kan mereka yang turun langsung ya menangani pengungsi ini. Orang-orang Rohingya itu tidak punya bahasa tulis. Gitu. Bahasa tulisan mereka itu tidak terbiasa dan mereka tidak punya. Bagaimana bisa mereka tulis, orang mereka nggak pernah sekolah gitu. Mereka hanya punya bahasa lisan. Inilah salah satu yang membuat kesulitan interpret gitu ya, penerjemah memahami mereka itu salah satu kesulitannya. Karena mereka yang juga bisa bahasa Inggris itu amat sangat sedikit. Bahasa mereka bahasa Urdu ya, bukan, Mas ya? Saya kurang tahu ya bahasa. Kalau nggak salah bahasa Rohingya ya. Bahasa Rohingya memang ada ya. Yaitu apa dekat dengan Urdu? Saya sih kurang tahu ya. Kurang memahami. Ya. Yang jelas bahasanya total beda. Kesulitannya makin double ya. Makanya kenapa saya berinteraksi dan saya mengonfirmasi ya ke teman-teman yang memang mereka turun langsung menangani pengungsi Rohingya ya, yang di manage sama UNHCR sama IOM gitu ya. Mereka memang susah untuk memahami sesuatu gitu ya, karena fondasi mereka untuk memahami sesuatunya tuh nggak ada. Kan sekolah itu kan salah satunya itu ya, kita dikenalin gimana sih caranya kita berpikir, gimana caranya kita menyampaikan pendapat, gimana caranya kita mengerti gitu. Itu mereka tidak memahami itu dari kecil. Makanya dasarnya nggak ada ya di situ ya. Makanya banyak relawan-relawan yang kesulitan. Ada satu teman saya yang memang dia ngungkepin ya, gue dulu nanganin mereka gitu ya, dan emang gue nyerah gitu. Karena begitu sulitnya mereka untuk menerima apa yang disampaikan, sampai sebegitunya, Mas Wisnu gitu. Dan ini kan bukan salah mereka ya, karena mereka mengalami persekusi dari semenjak kecil, puluhan tahun gitu. Dari awal nggak sih, Mas? Maksudnya? Iya, dari yang tadi saya bilang atau itu semenjak junta militer memang berkuasa, atau semenjak puncaknya ya, kenapa mereka tercabut haknya semenjak status kewarganegaraan mereka itu dicabut atau mereka tidak diakui sebagai warga negara. Di saat itulah mereka menjadi stateless person.
Tahun berapa itu? 1982 itu. 82 itu? Undang-undang kewarganegaraan Myanmar itu dikeluarkan. Yang tadi saya bilang dia tidak dimasukin ke 135 etnis itu yang ada sekarang. Ya semenjak itu. 1980 sampai sekarang udah berapa puluh tahun. Berarti udah berapa generasi itu kan ya? Iya, 40 tahun. Dan itu kan belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mereka itu kan puncak dari diskriminasi sistemik ya, yang secara hukum diakui oleh negara gitu, melakukan diskriminasi terhadap warganya sendiri. Sebelum itu mereka juga mengalami itu. Berarti perjalanan sebelum 1982 Panjang. itu sebelum terregulasi menjadi peraturan pemerintah, mereka udah sudah mengalami diskriminasi itu sudah lama sebenarnya. Gitu. Makanya saya sedih ya kalau misalnya kita tidak, misalnya mungkin sekalian kita bahas gitu, misalnya ada mereka yang pengungsi yang baru turun dari kapal gitu ya, mereka berminggu-minggu di kapal, kemudian dikasih makan gitu ya, kemudian dia memberikan gestur kurang gitu misalnya. Iya, ada tuh videonya tuh. Terus kita menarasikan udah dikasih makan terus nggak tahu diri minta nambah gitu. Saya pertama kali ketika melihat itu, saya ingat dia berminggu-minggu di kapal gitu. Dan di kapal itu kapal kecil, kapal sumpek gitu ya. Kompor nggak ada, gas nggak ada, makanan terbatas gitu. Bahkan mereka harus minum air kencing mereka sendiri agar bisa minum. Ada gitu. Ada banyak Mas. Ini sesuatu hal yang apa ya, yang memang biasa gitu. Karena juga nggak boleh. Nggak boleh. Makin dehidrasi. Makin dehidrasi. Sampai sebegitunya gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, banyak yang mereka wafat di kapal, dilarung di laut. Karena mau gimana? Nggak boleh di kapal juga sebenarnya. Iya, bahaya kan, mayat ya gitu. Mereka datang, terus baru datang gitu ya. Datang kan mereka nggak ke warung beli makan, enggak Mas. Mereka ditempatkan di tempat khusus, udah mereka duduk di situ. Nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bisa bikin makan. Kemudian ketika mereka datang dikasih makan nasi bungkus gitu ya, dengan kapasitas perut kita mungkin ya, kemudian mereka ngasih gestur kurang. Masa sih sekejam itu pikiran kita bilang lu udah dikasih makan kok nggak cukup sih gitu. Masa sih sempet-sempetnya pikiran kita gitu. Karena ya wallahualam ya, mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui situasi mereka gitu. Tapi setidaknya kita berupaya untuk memahami gitu, bahwa sebelum dia ke sini mereka udah melewati berminggu-minggu di laut, terombang-ambing, makanan terbatas, macam-macam gitu ya, situasinya yang kita nggak bisa ngebayangin lah pokoknya gitu. Dan mereka melewati itu. Kok tega sih kita memberikan narasi udah dikasih makan kurang. Apa susahnya kita ngasih? Ya udah tambahin aja nasinya gitu. Nasi berapa sih? 5.000, 6.000 gitu. Iya kan? Kebayangnya kalau kita buka puasa ya, Ndra ya, pengen makan ini. Nah, itu ngerasa masih kurang aja gitu. Itu belum seharian kan. Berapa jam aja nggak makan begitu. Mau buka puasa kan udah kebayang. Kenapa sih kita nggak bisa menahan diri gitu, memahami mereka, situasi mereka gitu kan? Ya Mas, kan, kenapa mereka milih Indonesia, kenapa sih Mas? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul memang Mas Wisnu ya. Kenapa nggak ke mana, Australia ke mana gitu? Lebih jauh lagi ya. Ke Timbuktu gitu. Jadi sebenarnya sepanjang pengetahuan saya dari source yang bisa saya pertanggungjawabkan gitu misalnya, mereka ke Indonesia tidak menjadikan Indonesia sebagai tujuan akhir. Oke. Mereka tidak menjadikan Indonesia, apalagi Aceh gitu. Aceh kan sebenarnya mereka kan adalah titik terdekat dari departur mereka, keberangkatan mereka dari Bangladesh gitu ya. Yang terdekat itu Aceh. Yang terdekat dengan Aceh, mereka mendarat di situ gitu. Jadi ya dimanapun yang terdekat ya. Karena kenapa mereka memilih Indonesia? Satu, di Malaysia sama di Thailand mereka sudah dihalau, sudah dijaga gitu. Akhirnya mereka ke Indonesia. Di Indonesia pun mereka tidak menjadikan sebagai negara akhir gitu. Mereka ingin menjadikan negara transit gitu. Yang pertama sebenarnya mereka ingin mencari tempat yang aman dulu. Tempat yang aman dulu nih gitu. Karena di Bangladesh kalau kita lihat ya, beberapa situasi belakangan ini itu tidak lebih baik ketika mereka di Myanmar. Jadi ketika mereka di Myanmar itu nggak baik, di Bangladesh juga kondisinya nggak baik. Orang secara manusiawi nalurinya akan mencari tempat yang aman buat mereka. Gitu. Makanya mereka memutuskan untuk pergi gitu. Mereka bertaruh nyawa melewati lautan menuju Indonesia sebagai tempat yang
lebih aman, mereka anggap lebih aman gitu. Ya itu tujuannya untuk itu aja Mas Wisnu gitu. Karena mungkin ya jadi ada faktor lain nggak Mas? Maksudnya misalnya karena mayoritas Indonesia Muslim gitu loh. Enggak, itu ya? narasi tidak. Kalau narasi-narasi itu mungkin begini, mungkin yang mereka sampaikan juga gitu bahwa orang Indonesia, terutama masyarakat Aceh itu sebelumnya menerima mereka dengan lapang dada dan memberikan bantuan. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi mereka sebenarnya kan hal yang wajar ya, Indonesia lebih menerima kita gitu. Jadi kesana aja dulu gitu. Ini kan hal yang wajarnya. Dan sampai sekarang juga saya mengapresiasi banget gitu dengan masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia secara umum yang mereka menerima pengungsi ya, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, kemudian mereka menerima bahkan ngebantu gitu. Meskipun ini bukan tanggung jawab mereka ya. Tapi inisiatif masyarakat itu tinggi banget karena itu kan jiwa kita ya, kearifan lokal. Orang-orang Indonesia itu memang jiwa membantunya itu tinggi gitu. Kita tidak bisa memungkiri itu. Nah, karena itulah mungkin mereka memilih Indonesia gitu sebagai tempat sementara aja biar aman. Gitu, biar aman dari tempat transit. Tapi tadi Mas Heri kan mengatakan di Malaysia, di mana lagi satu lagi? Thailand. Di Thailand itu mereka sudah dihalau gitu ya. Nah, sudah di sini dihalau. Kenapa nggak dihalau Mas? Karena dia ada pertanyaan juga nih. Saya kurang tahu ya. Juga ya gitu. Saya kurang tahu kenapa tidak dihalau ya. Tapi ada beberapa jawaban yang mungkin bisa menjawab ya Mas. Yang pertama di Thailand sama di Malaysia itu pengungsi Rohingya-nya udah bukan lagi ribuan seperti di Indonesia. Di kita kan tadi udah segitu ya. Di Indonesia kan nggak mencapai 2.000 ya. Sampai hari ini sampai kemarin ya kalau yang saya baca dari UNHCR itu 1.600 sekian lah gitu. 1.600. Dari 2009-an itu. Kan mereka juga udah ada yang pergi juga kan gitu. Jadi ada yang datang ada yang pergi orang-orangnya itu. Di Malaysia sekarang mungkin lebih dari 150.000. 150.000 jauh juga ya perbedaannya. Di Thailand seingat saya 91.000-an. Banyak. Jadi menurut saya wajar ketika mereka tidak ingin menerima pengungsi Rohingya lagi masuk ke mereka. Makanya mereka menghalau gitu. Nah, di Indonesia kenapa misalnya tidak menghalau? Ya saya tidak bisa menjawab gitu karena tugas ini kan sebenarnya tugas ketahanan lautnya kurang atau gimana? Nggak tahu ya. Saya kurang tahu kalau itu. Iya, siap, Mas. Mungkin pemerintah ya gitu. Tapi di satu sisi ketika kita menghalau atau menyuruh mereka balik gitu ya, Indonesia kalau bahasanya Amnesty International ya Indonesia sudah melanggar HAM sebenarnya gitu. Kalau menghalau, kalau mengusir mereka. Ketika sudah masuk. Ketika sudah sampai di Indonesia nih terus kita usir balik gitu ya. Itu pelanggaran HAM itu. Gitu. Bisa disebut Mas karena apa ya? Orang Rohingya itu kan mereka sudah disebut sebagai kalau bahasa international law sama bahasa refugee ya. Mereka itu sudah bisa dikasih status prima facie. Prima facie itu kalau mereka datang nih kita tahu mereka orang Rohingya gitu dan kita tahu mereka sudah mengalami persekusi. Tanpa menanyakan status pengungsi, mereka tuh sudah kita anggap sebagai pengungsi. Prima facie gitu. Karena mereka punya status itu. Kita bisa sebut otomatis status itu. Ya. Iya, otomatis gitu. Itu prima facie ya. Nanti mungkin bisa ditunjukin lah gitu apa sih sebenarnya itu gitu. Tapi berarti memang kalau misal belum masuk dihalau di lautnya udah dihalau bisa aja. Itu sebenarnya bisa aja. Bisa aja. Nah, ini kan tapi dengan ini Mas Wisnu dengan catatan ini sepanjang pengetahuan saya dengan catatan dipastikan tidak ada kondisi yang terancam. Tidak ada yang sakit, perbekalan mereka cukup, bensin atau solar mereka cukup, tidak ada nyawa yang mengancam mereka. Itu boleh sebenarnya diusir balik kan banyak tuh ya beberapa kali begitu gitu dan ya bisa-bisa aja gitu. Apalagi Indonesia tidak meratifikasi Refugee Convention 1951 itu gitu. Cuma kan kebanyakan yang datang misalnya nih seperti yang kemarin yang datang ya ke kita tuh yang gelombang yang kemarin itu kan ada pengakuan dari seorang ibu ya di kapal itu yang anaknya memang sudah sakit gitu selama perjalanan dari Bangladesh sampai ke sini kurang makan kemudian berapa lama tuh Mas biasanya Mas? Berminggu-minggu Mas. Berminggu-minggu. Iya, di tengah laut. Dari Bangladesh. Itu kan kapalnya bukan kapal yang bukan kapal feri. Bukan itu kapal. Kita lihat sendiri kapal kayak gitu ya. Sampai ke Indonesia kan mesinnya pada rusak kan. Mesinnya pada rusak. Itu kan harus ditarik sama masyarakat sama nelayan kan ke ini.
Itu mereka bilang akhirnya kan mereka diusir tuh ya ke apa ya nggak ke titik itu, saya lupa di PD atau di Aceh Utara gitu, saya lupa. Mereka nyari tempat yang lain gitu ya. Ke Losmawi katanya, Aceh Utara. Iya itu kan ada berapa kapal tuh ya. Nah itu di perjalanan anaknya meninggal. Gitu. Karena tidak mendapatkan asupan yang baik. Gitu. Nah kalau ada situasi yang kayak gini, Indonesia sepanjang pengetahuan saya Mas ya, tidak boleh membiarkan itu terjadi. Gitu. Jadi dia harus mengamankan, harus melindungi bahasanya. Karena kan Indonesia meskipun tidak meratifikasi Refugee Convention 1951, tapi Indonesia terikat dengan konvensi atau kovenan lain yang berbunyi mirip gitu ya, maksudnya melindungi hak asasi manusia gitu. Salah satu yang disebut non-refoulement itu. Refoulement itu ya. Ya, non-refoulement itu kan kalau nggak boleh ngusir atau nyuruh dia balik ke tempat dia mengalami persekusi. Oke. Nah, kita memang bukan negara emang kita nggak ada izin untuk menampung orang ya pengungsi ya Mas karena kalau negara kita ya semua negara yang menandatangani itu mereka wajib untuk menerima. Jadi kalau ada pengungsi datang ada berapa negara tuh Mas yang sudah mendatangani? 142 kalau nggak salah ya. Berarti 142 negara itu sudah bersedia menjadi negara ketiga. Nah ini menarik Mas, makanya Indonesia itu sedikit ngomel, bukan ngomel ya. Ini negara yang nanda tanganin, lu kemana aja sih gitulah. Iya. Betul juga sih sebenarnya. Bahasanya ya gitu ya. Lu kemana aja gitu. Ini kan lu yang punya kewajiban untuk nerima sebenarnya, bukannya kita gitu. Ya, Australia kan salah satunya. Kenapa maksudnya kalau ke Australia insya Allah kan ya walaupun jadi lebih jauh ya. Jadi lebih jauh kan secara itu butuh berbulan-bulan betul. Mereka tapi kan itu. Kemungkinan besar diterima kan? Bisa harusnya kan? Ya seharusnya mereka menerima itu ya karena mereka sudah terikat dengan perjanjian itu kan. Ya kalau difasilitasi gitu gimana dengan pemerintah kita misalkan ya udah itu di sini sementara terus difasilitasi mereka berangkat ke Australia gitu. Tidak semudah itu sih Mas Indra gitu. Jadi itu kayaknya ada topik khusus yang bisa kita bahas nanti. Ya dibedah gitu memang harus. Ya tapi artinya kan orang bisa melihat bahwa iya benar juga gitu. Dari 142 negara. 42 negara ini ya mereka lah yang lebih bertanggung jawab karena kan ketika mereka menandatangani itu mereka sudah siap dengan konsekuensinya kedatangan pengungsi gitu kan. Makanya ya pemerintah kita bilang kayak gitu, nyindir ya bahasa. Ini kan tanggung jawab lu seharusnya gitu. Iya benar. Mas ini yang kita bilang ya warga Aceh ini kan Masya Allah ya, maksudnya baiknya Masya Allah nih dengan menerima pengungsi Rohingya ini datang gitu ya. Tapi ini menjadi isu juga di sana bahwa ada penyampaian dari mereka bahwa orang-orang Rohingya ini udah mulai bahasa itu ngeselin gitu loh, bahkan bertindak melakukan tindakan kriminal. Iya. Nah, jadi ada yang inilah, ada yang itu segala macam dan sampai mereka akhirnya ya marah juga dan nggak menerima warga Rohingya. Apalagi ada pengungsi-pengungsi baru misalnya kayak gitu itu nggak bakal diterima gitu. Betul. Itu sebenarnya valid nggak sih berita mereka memang melakukan tindakan kriminal? Karena ada yang waktu di medsos itu ya, memang saya lihat saya lihat di medsos bahwa komennya aku sendiri nih yang merasakan bahwa mereka ini memang kayak gini orang Acehnya. Waktu itu ada salah satu postingan lah. Betul. Dari salah satu orang Aceh juga dan dia sampai bilang kayak gitu. Aku sendiri nih yang ngelihat bahwa mereka kayak gini loh. Betul. Itu gimana Mas? Itu valid nggak? Iya, sebenarnya kalau saya melihat ini kan terkait dengan narasi yang beredar ya di sosial media ya. Kalau kita melihat ada dua bentuk narasi yang terkait dengan ini isu Rohingya ini gitu. Satu narasi personal experience apa yang dirasakan oleh personal sifatnya, yang dirasakan oleh personal dan yang dilakukan oleh personal. Kalau bahasa kita oknum lah ya. Gitu. Kayak misalnya kalau di Malaysia tuh kan ada video tuh yang itu juga rame tuh dan dijadikan argumen untuk menghujat orang-orang Rohingya. Gini loh mereka. Padahal yang melakukan itu satu orang. Tapi dihukumi gini loh mereka. Generalisir ya. Itu kan memang ada orang perempuan ya, orang Rohingya ya, yang mereka buang sampah di kali gitu. Itu salah satunya. Disebut ini loh orang Rohingya, padahal melakukan itu satu orang.
Kemudian misalnya kayak kemarin ada juga di DM IG saya gitu. Ini loh Mas, Bang gitu ya. Sebelumnya lo ngomel-ngomel gitu sama dia, sama saya tuh dia. Sampai akhirnya saya telepon aja gitu, saya jelasin. Akhirnya ya mengerti lah dia. Dia jelas gini, ini loh ada orang Rohingya yang dia suka kencing sembarangan gitu misalnya. Oh, ada kasus itu ya? Ada beritanya. kencing sembarangan orang Rohingya. Menurut pengakuan dia ya, yang dia bilang keluarga dia di Aceh gitu ya. Kan saya mikir ya, orang kencing sembarangan mah orang Indonesia banyak. Gitu. Bahkan nggak harus orang yang nggak berpendidikan, orang berpendidikan aja juga banyak kok kencing di pinggir-pinggir, iya kan? Di samping mobil, samping itu banyak gitu. Kenapa harus satu orang yang kencing sembarangan? Kemudian ini loh mereka seolah-olah mereka tuh kencing sembarangan gitu. Kemudian apalagi oknum yang nyolong kelapa di kebun orang gitu. Nyolong kelapa kan hal yang biasa gitu. Ya tidak mau ngajari, tapi ya kelapa nyolong kelapa aja gitu. Dan itu kan oknum juga gitu sifatnya. Bukan semuanya gitu ya? Iya, tidak semuanya. Nah, ini narasi yang nyolong karena lapar kali. Walau alam saya kurang tahu mereka kalau itu apa dia lapar atau tidak gitu, tapi yang jelas itu ya nyolong kelapa di kebun warga Aceh gitu ya. Kemudian ya misalnya kayak yang terakhir tuh kemarin ada tadi semalam saya baca itu ada orang Rohingya BAB di pantai gitu misalnya yang baru datang tuh gitu. Ini kan kalau saya petakan ya Mas Wisnu, Mas Indra, ini oknum yang dinarasikan jadi mereka gitu. Jadi mereka ya. Ini padahal kan hanya satu. Padahal kita udah tahu ya 1-2 orang tidak menjadikan satu bangsa seperti itu gitu. Misalnya kayak isu yang oknum lah. Kalau di Indonesia kan ada yang kayak gini, masa di generalisir semuanya kayak gitu gitu. Ya sama kayak ada kasus pemboman. Pelakunya orang Islam langsung Islamnya dituduh gitu kan kita nggak terima juga kayak gitu kan. kurang lebih. Ini nih satu nih ya kan narasi personal, narasi oknum. Ada narasi yang lebih yang sebenarnya bisa kita membantah ini dan kita bisa ketahui validitasnya gitu ya. Tapi ini mengafirmasi narasi yang ini gitu. Jadi mereka nih berdua ini dipakai untuk menjadi ujaran kebencian untuk orang Rohingya. Narasi yang besar-besar ini apa contohnya? Misalnya kayak tadi orang Rohingya meminta tanah di Aceh atau di Malaysia. Orang Rohingya meminta kewarganegaraan. Orang Rohingya meminta pulau. Terus apalagi orang Rohingya makan duit rakyat Indonesia. Ini kan yang dapat 1,25 juta tuh per bulan. Ini kan narasi besar ya, narasi yang sifat itu besar gitu. Kayak misalnya mereka minta pulau. Ini kan bukan sembarangan gitu. Yang bisa kita telusuri bahwa narasi-narasi ini kebanyakan hasil distorsi ataupun hoax gitu. Kayak tadi di awal kita udah bahas gitu misalnya, orang Rohingya meminta kewarganegaraan. Nggak ada orang Rohingya yang meminta kewarganegaraan Malaysia, tidak ada. Mereka minta balik malah warganegaraan Myanmar. Minta balik kewarganegaraan mereka sendiri. Yang dimaksud warganegaraan Myanmar gitu. Kemudian tentang pulau, yang minta pulau gitu. Mereka minta pulau. Iya, itu malah jadi titik hoax baru tuh dari permintaan pulau. Yang dituduh siapa? Yang dituduh satu orang Rohingya dituduh meminta pulau, yang kedua UNHCR dituduh meminta pulau itu juga. Padahal kan ada salah satu anggota DPR ya yang meminta agar mereka ditempatkan di salah satu pulau gitu. Pulau kosong tentunya, bukan kosong juga ya, maksudnya ya pulau lah yang tidak berpotensi bersinggungan dengan warga lokal. Berpotensi menciptakan ya persinggungan dengan warga lokal gitu. Kan kita punya sejarah yang luar biasa merespon pengungsi gitu. Buat people dari Vietnam kan dulu kan Indonesia kan luar biasa banget gitu. Tahun 1972 atau 1979 70-an lah. Iya, itu banyak Indonesia Vietnam. Iya, Pulau Galang ya. Mamur itu. Pulau Galang ya. Di Pulau Galang. Kita punya riwayat yang luar biasa. Jadi Indonesia memang dari dulu punya riwayat menerima pengungsi itu welcome gitu secara baik gitu ya. Dan ini konteksnya adalah ada anggota dewan yang dia meminta agar pemerintah mengalokasikan pulau lagi untuk para pengungsi ini gitu. Bukan ngasih bukan. Sebagai opsi, salah satu opsi. Makanya kan kemarin kan dari pemerintah juga akhirnya mengerucut ke Pulau Galang gitu ya, menyiapkan ke Pulau Galang gitu ya untuk pengungsi ditempatkan di situ gitu. Jadi bukan ngasih pulau gitu kan. Kalau yang distorsinya kan luar biasa itu, ya. Mas. Nah itu sama aja Mas Indra gitu. Enggak ada minta mereka pulau minta tanah lah. Minta pulau minta tanah. Karena ada beda gitu. juga kan, minta tanah itu beda lagi tuh minta tanah dikasih tanah. Kayak misalnya kemarin nih semalam ya dapet
apa namanya postingan itu ya dari face ya biasalah gitu, akun-akun base itu kan di Twitter, yang dia ngambil potongan cuplikan interview dengan Anne Meiman ya, apa namanya, perwakilan UNHCR Indonesia gitu ya. Di situ di dalam wawancara itu di captionnya nih, caption beritanya ya yang mereka tulis gitu ya. UNHCR meminta agar warga Aceh tidak mengusir Rohingya dan dipindahkan ke provinsi lain. Direlokasi ya bahasanya. Ya, direlokasi ke provinsi lain. Mereka ngambil tuh potongan videonya, potongan cuplikan interviewnya. Saya perhatiin, saya dengerin berulang kali. Apa bahasa Inggris gue yang bego atau gimana? Boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Oh, apa bahasa Inggris saya yang jelek atau gimana? Saya nggak menemukan dua hal itu. Dia nggak Anne Meiman itu nggak menyinggung agar masyarakat Aceh tidak mengusir. Yang kedua, dia tidak menyebutkan meminta relokasi ke provinsi lain. Sama sekali nggak ada. Oke, nanti bisa ditampilkan videonya kali ya? Bisa, mungkin bisa nanti gitu. Nah, jadi cuman deh. caption yang beredar berbeda gitu. Ini bukan distorsi lagi menurut saya gitu. Tapi udah fitnah jatuhnya gitu ya. Makanya ini situasinya kayak gini nih gitu kebanyakan. Oke. Kalau yang ini gimana nih Mas? Ini kita lihat satu tayangan ini ya. Ini tentang kerusuhan di rusun di Sidoarjo nih. Coba. Ya, betul. Mari kita lihat bareng-bareng nih. Nah, menarik ini. Hanya karena mati lampu, Pengungsi Rohingya di Sidoarjo mengamuk luar biasa. Kaca-kaca dipecahin tuh Mas. Masya Allah, astagfirullah. Dari tulisan ini ya gitu Mas. Ya, betul. Oh, ini menyebar ini, Mas Wisnu. Ini menyebar kemana-mana, kemudian diamplifikasi oleh beberapa ya influencer. Nah, ini dari potongan video ini, kemudian dengan captionnya, parah banget ya hancurnya nih. Nah, itu ngelemparin pot kayaknya ya ke dalam ruangan ya. ya jadi Ada berita yang valid nggak Mas tentang itu Mas? Gimana jadi tuh, Mas? yang Menjawab. hal yang saya lakukan ya ketika ini kan potongan video ini muncul di salah satu akun di Surabaya ya, tanpa ada caption. Gitu, tanpa ada caption, pure video aja. Oh, nggak ada tulisan tadinya tuh, tulisan nggak ada videonya. caption itu, nggak ada penyebutan Rohingya itu nggak ada. Jelas di situ, dan saya udah ngecek gitu ya di situ. Kemudian yang saya kaget adalah yang beredar itu ada caption di atas gitu, pengungsi Rohingya mengamuk, menghancurkan bla bla bla. Kemudian diangkat oleh beberapa influencer ya, yang dia ngambilnya dari situ, bukan dari video awal yang tanpa caption. Gitu. Nah, saya penasaran nih gitu, caption ini muncul dari mana gitu ya. Padahal videonya, kalau kita perhatikan dari videonya tidak ada menyebut Rohingya di situ. Ada video Dia aslinya hanya mungkin nanti menyebut, ditampilkan ya? Ya, mungkin nanti bisa ditampilkan. Ini pengungsi lama-lama ngawur. Hancur semua, ngamuk pengungsi di Sidoarjo ngamuk. Dia hanya menyebut pengungsi. Tidak ada kata-kata Rohingya di situ. Karena memang Mas, ini kan rusunawa Argo Puspo Agro ini kan memang rusunawa khusus untuk pengungsi ya. Yeah. Di sana ada sekitar 404 pengungsi. 404 pengungsi. Mayoritas itu dari Afghanistan, kemudian Irak, kemudian Iran, kemudian Yaman, kemudian Somalia juga ada. Pengungsi Rohingya yang ada di situ tuh hanya 6 orang. 6 orang? 6 orang. Gitu, hanya 6 orang. Dan mereka tuh sudah ada di situ dari 2014. Bukan mereka yang dari Aceh kemarin terus ke sini, bukan. Gitu. Mereka di sana udah dari 2014, tinggal di sana gitu ya. Nah, saya lihat lah gitu di video ini nggak disebutkan Rohingya gitu. Kenapa bisa muncul di situ kata Rohingya gitu? Saya konfrontir tuh salah satu influencer yang dia ratusan ribu tuh followernya. Tuh. Saya tanya gitu, ini sumbernya dari mana? Gitu, bisa dikasih nggak? Oh, dia ngasih Mas sumbernya. Ada dari media ini, media besar tuh mereka tunjukin. Saya ceklah satu-satu, tidak ada satupun di media itu yang menyebutkan pengungsi Rohingya. Karena kasus ini juga masih diselidiki oleh pihak ini ya, pihak Kemenkumham gitu. Karena kan ini kan aset yang nanganin Kemenkumham sana Sidoarjo.
masih dalam investigasi. Tapi memang ada media besar itu yang mereka ngambil dari video yang sama yang ada caption Rohingya. Yang sudah ada narasi pengungsi ya, Rohingya. yang sudah ada di situ. Nah, dia ngambil itu. Sampai sekarang itu dia influencernya nggak menjawab saya. Ciri-cirinya seperti apa, Mas? Enggak bercanda, Wisnu. Ada beberapa lah gitu. Iya. Paham. Nah, itu banyak Mas. Setelah itu kan narasinya Biar nggak narasi tegang jahat. amat ya. Narasi jahat yang beredar ya. Oh, orang Rohingya apa namanya bla 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 gitu. Kemudian saya coba klarifikasi. Saya telusuri videonya ke yang penyebar, ternyata memang tidak ada narasi Rohingya itu gitu. Kemudian muncullah keterangan di Detik ya. Ini boleh nyebut Detik ya. Di detik.com. Dia yang mengklarifikasi ke Kemenkumham itu Kanwil Sidoarjo itu kemungkinan besar bukan pengungsi dari Rohingya. Oke. Itu saat itu Nanti bisa ditampilkan juga ininya. ya, Tampilin ya, tapi kita bisa tunjukin aja gimana nih alur distorsi dan hoax ini beredar. Ya, Gitu. Itu masih nunggu investigasi. Besoknya ada kepastian bahwa dapat dipastikan bahwa pelaku pengerusakan bukan pengungsi dari Rohingya. Wah, Coba gimana Mas? Itu udah narasi kebencian beredar terhadap orang-orang bombastis Rohingya. kemana-mana ya. Wah, gila itu narasi. Sampai bahkan bukan sekedar benci ya, kayak benci misalnya apa namanya usir Rohingya, nggak sekedar itu, bunuh, jual organnya, kemudian apalagi biarin mereka apa namanya digenosida. Coba bayangin, ini kan keji. Gara-gara orang-orang influencer yang tidak bertanggung jawab ini sampai sekarang postingannya masih ada Mas, engagementnya jutaan. tidak ada permintaan maaf atau Tidak ada klarifikasi permintaan mungkin. maaf, nggak ada klarifikasi, dikasih data dia menghilang. Saya yakin dia juga baca sebenarnya gitu. Karena kan ketika dia berani untuk nyodorin sumber berita mainstream yang dia kasih, artinya dia ngebaca dong, ya kan? Iya, iya. Ketika dia mengetahui bahwa ternyata bukan gitu, harusnya dia juga baca itu, gitu. Toh Kalau di yang sumber berita pengungsi yang yang di Sidoarjo itu pengungsi yang sama dengan yang kan ada juga narasi yang apa mereka nih dibayar Oh iya, digaji 1,25. 1.200.000 itu 1,25 juta. ya itu di tempat yang sama. Dan katanya Betul, gitu yang 1,25 juta dan dibilang bahwa ini nggak cukup nih segini, Iya, cuman yang betul. 10 hari cukupnya. Itu banyak yang protes gitu Mas Heri. Saya kerja banting tulang gitu. Iya. Mereka enak cuma gitu Betul, doang dapat 1,2 juta 1,25. gitu. Iya, itu benar-benar. Itu gimana tuh, Mas? Ini Nah, dapat itu- dari APBD atau dari pajak mereka Iya, gitu. itu kan pengungsi Rohingya ya, yang dia dari udah 2014 dia di situ, namanya Muhammad. Kebetulan nih Mas, Kau kebetulan kenal banget. langsung. Enggak, saya nggak kenal langsung, tapi video yang barusan yang kita bahas ini yang apa namanya pengerusakan di Sidoarjo itu ada satu penghuni rusun di gedung yang lain yang di sebelahan dengan gedung itu, orang Indonesia, gitu, orang biasa yang memang tinggal di rusunawa. Itu kan rusunawa ya, dia tinggal di situ dan dia menjadi apa ya, tahu lah gitu kejadiannya kayak gimana, macam-macamnya gitu ya. Nah ternyata dia salah satunya yang ikut ngajarin bahasa Indonesia, siapa Muhammad ini orang ini. Indonesia yang diwawancarai oleh iNews ini. iNews, Nah, ya. dalam iNews itu kan wawancaranya panjang ya, sekitar 2-3 menit kalau nggak salah. Sementara video yang beredar yang menyebutkan kalau orang Rohingya ini tidak puas sudah dikasih 1,25 juta gitu ya, nggak puas lah. Kemudian narasi yang inilah Nggak cukup yang ya nggak cukup, bahasanya, yang macam-macam katanya ya nggak gitu. cukup. Ternyata orangnya itu gitu ya, alhamdulillah ketemu. Mungkin perlu dilurusin kali ya terkait dengan ini. Sepanjang pengetahuan saya 1.250 itu dana yang diberikan oleh IOM. Gitu. Iya. Jadi IOM sama UNHCR kan mereka tandem ya untuk masalah kepengungsian gitu. Jadi penanganan pengungsi di Indonesia ini seperti misalnya uang makan, uang akomodasi, uang yang terkait dengan pengungsi lah gitu ya. Itu memang didanai oleh UNHCR Oh jadi bukan dari dan IOM. Iya, dari uang jadi negara. sebenarnya bukan dari pemerintah gitu, bukan dari pemerintah kita, baik APBN atau APBD. gitu. Meskipun sebenarnya pemerintah kita kan udah punya naungan ya, PP 125 tahun 2016 gitu ya, di mana memang penanganan pengungsi itu menggunakan APBN gitu. Tapi penanganan pengungsi gitu. Penanganan pengungsinya. Bukan secara individu atau kayak tadi pengungsi Contohnya apa nih Mas dikasih penanganan pengungsinya yang misalnya dibiayai oleh seperti APBN? misalnya kayak gini.
soal keamanan itu kan diserahkan ke kepolisian ya, gitu, kepolisian daerah di mana pengungsi itu tiba, ya kan. Pengarahan keamanan kan itu kan butuh biaya, untuk makan, untuk macam-macam. Ya. Kemudian tempat untuk pengungsian sementara itu kan diserahkan oleh Pemda, gitu. Jadi di undang-undangnya itu jelas, di PP-nya itu jelas gitu, bahwa yang nyiapin tempat itu Pemda nyari tempat gitu. Kalau mereka nggak punya aset untuk jadi tempat para pengungsi ini, ya mereka mencari gitu. Kan untuk tempat ini kan butuh listrik, butuh segala segala pernak-pernik itu. Jadi ke situnya, biaya BPN-nya. Ya termasuk misal Rusunawa yang di Puspo Argo itu, Sidoarjo itu digunakan itu. Dan itu kan bukan pengungsi Rohingya aja. Untuk pengungsi yang ada di Indonesia ini kan menampung sejauh ini ya sekitar 13.000 lebih pengungsi. Dari semua negara. Dari banyak negara. Iya, dari banyak negara maksudnya. Terutama dari yang paling besar itu pengungsi Afghanistan. Afgan ya? Kemudian Iran, kemudian Irak, kemudian Suriah juga ada, Somali, Bangladesh. Nah, kayak gitu-gitu, Mas. Rohingya itu cuma kecil 1.600. Jadi APBN yang dipakai itu untuk membiayai ya itu semuanya itu. Pengungsi semua ini. Penanganannya, bukan untuk pengungsinya. Bukan. Pengungsinya itu oleh sementara buat kayak ya tadi kehidupan mereka, makan mereka itu ditanggung oleh UNHCR dan IOM gitu. Itu konteksnya dia bilang nggak cukup tuh apa, Mas? Nah, ini kan menarik ya, coba bayangin aja gitu. Mereka si Muhammad ini ya salah satu yang dengar juga kan pasti panas juga. Bisa-bisanya digaji nggak ngapa-ngapain dapat 1,2,5 dibilangnya nggak cukup juga tuh, gimana konteksnya? Iya, ini kan yang orang yang marah-marah ini kan harusnya mereka tahu ya bahwa duitnya bukan dari pajak kita gitu. Itu kan dari IOM. IOM itu kan dananya UNHCR sama IOM kan dia dananya dari negara ketiga nih, negara donor ya. Yang memang ya bukan dari Indonesia juga gitu. Indonesia nggak ada di situ gitu ya. Itu satu harus tahu dong. Ini bukan duit lo kok gitu, bukan duit sampai kita ada bilang juga. gini, Mas, daripada buat mereka mendingan buat warga Indonesia yang masih terjadi kemiskinan 1,5 gitu. Ini asalnya dari ketidaktahuan mekanisme penanganan pengungsi baik dari pemerintah ataupun dari lembaga PBB gitu. Yang harus diketahui mungkin sekarang bisa disampaikan gitu ya bahwa penanganan pengungsi itu dananya untuk pengungsinya sendiri itu dari UNHCR sama IOM. Makanya di dalam interview iNews itu ke Muhammad ini salah satu pengungsi Rohingya dengan jelas disebutin dananya dari IOM gitu, bukan dari pemerintah Sidoarjo, bukan dari pemerintah kita gitu. Ya itu kan jadi sebesarnya video lengkapnya tuh sebenarnya lebih jelas ya, lebih detail. Iya, makanya yang beredar kan dipotong ya, cuman beberapa detik itu dipotong. Padahal itu interview ada video lengkapnya 3 menit. aja. Nanti bisa ditayangin. Kalau gak masak sendiri kita gak cukup uang. Ya. Kan karena memang di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. IOM, ya. Dan jumlahnya berapa, Mas? Uangnya. Iya. Uangnya 1.250.000. 1.250 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu kalau ini kan semua kalau 1.250.000 itu semua pakaian, makanan, minuman ya semua dalam itu. 1.250.000. Karena itu kita menghemat, bisa hidup kayak gini lah, masakan kalau kita makan di luar nggak cukup uangnya. Kita satu hari masak kari biar buat 2 hari biar uangnya cukup. Ya. Mas Muhammad sebenarnya menunggu apa sih di sini? Nunggu di resettlement. Tujuan kita negara ketiga. Ya sampai sekarang di 5 tahun gak ada kabar apa-apa. Jadi sudah 5 tahun ya Mas Muhammad di sini? Ya sudah 5 tahun di sini. Jadi harapannya apa nih pesannya untuk IOM ataupun pemerintah Indonesia? Iya, kita harapan sampaikan UNHCR sama pemerintah Indonesia, kita secepatnya isu kita selesaikan di sana, orang Rohingya juga. Kita di sini sudah 5 tahun. Kalau bisa secepatnya proses negara ketiga. Nah konteksnya itu Mas yang nggak cukup dia bilang nggak cukup kan nggak tahu ya. Coba kita deh sebagai orang biasa gitu tinggal di mana di Indonesia gitu, di Sidoarjo atau di Surabaya atau ya di Depok lah atau di Bintaro gitu. Cukup nggak sih 1.250 itu buat makan, buat minum, buat dana kehidupan mereka sehari-hari.
Saya pikir nggak cukup ya gitu. Jadi dia kan sebenarnya bukan mengeluh ya, tapi dia menyampaikan realitas gitu, bahwa mereka tidak punya duit apa-apa lagi gitu, kemudian menerima bantuan dari IO besarnya segitu dan itu tidak cukup gitu. Dan mereka nggak bisa kerja memang ya? Nggak bisa kan? Pengungsi Saya ngeliat di nggak video itu diperbolehkan. si Muhammadnya itu lagi masak beras ya kalau nggak salah ya. Ya dia bilang ya lagi. Maksudnya itu ya. Iya dia kan bilang tuh ya kalau makan dia sekali masak buat 2 hari untuk menghemat gitu. Karena saking sedikitnya dana. Berarti yang kalau dia nggak masak makin nggak cukup lagi gitu. Misalkan dia 1-2,5 itu untuk makan semua warung gitu jajan beli warung. ya habis. Oh, gitu 1.250.000 mana cukupnya kita. Jadi kontes. Iya sih, memang tapi memang nih berita-berita di media ya, memang membuat tadi benar kata Indra juga, artinya cukup sensitif ketika disebutkan angkanya, walaupun bahasanya ini satu hal yang clear ya buat kita semua bahwa itu bukan dari pemerintah Indonesia ya, itu satu, itu bahwa memang dari pihak yang lain ya mengeluarkan budget itu untuk para pengungsi secara individu gitu. Betul. Nah tapi memang benar Indra. Bahasa gini, ada beberapa yang memang hanya digaji 300.000, 500.000. Ngerasanya kan pasti panas sih ya. Kayak Panas. gila ya gue cuman segini ya. Iya, Ada videonya ada yang video ibu-ibu protes gitu. Saya baru pulang ini kerja dari jam 9, sekarang jam 9 lagi saya baru dapat 75.000 kalau nggak salah. Iya. Situ enak ya gitu. Mana-mana enak. Tapi wajar, manusiawi juga. Iya, wajar, betul ya. Wajar soal itunya ya. Tapi kan karena ketidaktahuan tadi. Nah makanya sebenarnya saya pengen nanya gitu, dana yang dari IOM sama UNHCR 1,2,5 itu kan ada yang nanya juga tuh, mending disalurkan aja ke orang Indonesia. Ya kan nggak mungkin, Ra. Nah itu. Betul. Karena itu. Nggak boleh kan ya? Nggak boleh kan memang buat dana pengungsi berbeda kan. tujuan Beda sebenarnya. tujuan, ya. Beda tujuan kan. UNHCR sama IOM kan mereka dapat dana itu dari negara donor untuk penanganan pengungsi oleh mereka. Ya itu yang diperjelas kan. Memang ya ditujukannya buat siapa gitu. Kalau misalnya mau ngomel-ngomel kenapa gaji kita kecil ya bukan ke mereka ya kan. Ya ke mana lah gitu. Ya oke. Ada lagi nggak kira-kira Indra yang antum mau tanyain? Nah itu. Ya kenapa ya saya melihat dari 2017 itu kan kita pernah ramai juga ya Rohingya ini sampai kita punya aksi bela Rohingya ya kalau nggak salah tahun 2017 itu narasinya saya melihatnya positif semua gitu. Betul. Baik semua sampai ada foto ikonik itu ya foto yang seorang bapak tua begini atau begini gitu ketika sampai di daratan gitu. Nah kenapa sekarang kok 2023 ini narasinya bisa 180 derajat gitu mas? Ya. Apakah gimana? Hoax? Ada kecurigaan kah gitu? Iya Seperti memang. apa gitu? Memang ada sesuatu yang janggal nampaknya. Betul. Memang ini menarik sih ya gitu. Jadi ada beberapa pihak yang mencoba buat menganalisa gitu ya, dari obrolan netizen gitu. Misalnya seperti dari Mas Ismail Fahmi gitu ya. Mencoba. Itu ya. Mereka kan beliau kan menganalisa dari obrolan netizen di Twitter gitu ya. Bahwa memang ada isu yang yang mengamplifikasi isu ini itu bukan akun-akun yang organik gitu. Jadi akun-akun yang berbasis base gitu, berbasis yang anonim, kemudian lempar isu gitu, diangkat, udah selesai gitu. Ini kan sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Cuma masalahnya adalah ketika isu yang dilempar itu bukan isu yang buat hahaha gitu, tapi isu yang menyangkut apa? Menyangkut keamanan, menyangkut nyawa, menyangkut penderitaan orang banyak gitu. Seperti ya orang Rohingya ini gitu. Mana setega itu sih kita gitu memunculkan ujaran kebencian dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Saya menyayangkan itu sih. Kalau saya pribadi tidak ingin membawa ini ke kontestasi politik ya, ke pilpres dan segala macam. Saya pribadi tidak ingin membawa ke sana gitu. Tapi indikasi bahwa isu ini sengaja difabrikasi itu besar gitu. Jadi sengaja difabrikasi, kemudian diangkat, kemudian terus diamplifikasi, meskipun beritanya tidak benar gitu, terus diangkat, ya larinya kan ini fabrikasi yang benar-benar terencana gitu. Masalah dibawa ke politik atau enggak ya wallahualam kalau saya gitu. Saya melihatnya masifnya soalnya begini mas,
saya kan melihat ya akun Instagramnya UNHCR Indonesia. Kemudian saya lihat masuk ke yang mereka follow. Mereka follow siapa aja nih UNHCR Indonesia. Nah yang mereka follow itu saya masuk lagi, saya klik lagi ke akun itu, orang itu. Ternyata di kolom komennya itu diserang. Iya, betul. Mereka diserang hanya karena mereka di-follow oleh UNHCR Indonesia. Betul. Gitu, dibilang sebagai corong UNHCR, corong penjajah segala macam gitu. Iya. Gitu. Artinya, tapi saya lihat akun-akunnya itu, akunnya postingan 0, followernya 0, tapi Betul. followingnya ribuan. Iya. Itu banyak kayak gitu, Mas. Ada akun-akun gembokan kayak gitu-gitu. Kalau di X itu disebut akun togel ya. Belakangnya togel, ada nomor-nomor itu kan. Akun togel. Ya, berarti itu ada yang menggerakkan pasti, Mas. Ya Mas Indra bisa lihat sendiri kan. Berarti kan ini bukan akun organik gitu. Iya. Ini kan bukan akun real gitu ya. Akun yang sudah sepantasnya kita curigai gitu. Karena baru muncul, followernya 0, kemudian digembok, postingannya 0, kemudian profil nggak ada, kemudian komennya tuh kok bisa jahat. Nah, gitu, itu. ya kan? Jahat banget itu. Jahatnya luar biasa, kayak aduh. Sampai kita berpikir kok bisa ya orang sejahat ini gitu. Yang saya sedih itu adalah lagi-lagi orang-orang Aceh yang kita tahu sudah benar-benar dermawan ya gitu, dan masyarakat Aceh sepanjang pengetahuan saya sampai sekarang itu mayoritasnya justru tidak ada masalah dengan dengan kehadiran pengungsi ya. Dalam artian mereka tetap menerima dan ingin mereka tetap kembali gitu ya ke rumah mereka masing-masing gitu ya. Tidak ada gitu. Bahkan orang-orang yang turun ke lapangan memberikan bantuan atau menjadi relawan, orang-orang Aceh juga kok gitu. Saya langsung tanya misalnya ke salah satu yayasan gitu yang ada di PD itu siapa yang ngasih makan atau ngasih donasi? Masyarakat sekitar. Ngasih beras, ngasih makanan yang mereka bisa, ngasih nasi, ngasih apapun yang mereka bisa gitu. Meskipun mereka hidup terbatas gitu, tapi mereka masih ngasih sampai sekarang, Mas gitu. Ini disampaikan langsung oleh orang Aceh yang kerja di yayasan itu gitu. Yayasan juga orang Aceh juga gitu. Dan situasi realnya kayak gitu bahwa masyarakat Aceh nggak seperti yang mereka bangun narasinya bahwa masyarakat Aceh menolak Rohingya, seolah-olah masyarakat Aceh semua gitu. Tidak, ini kan yang tadi akhirnya membuat orang di luar, kok orang Aceh bisa sejahat ini komennya, padahal kan bukan orang Aceh, padahal akun-akun yang nggak bertanggung jawab gitu. Ini kalau kita ngomong soal ada kepentingan nggak sih atau apa, cuman maksudnya mungkin nggak sih kalau misalnya kita berpikirnya karena ada ketakutan itu, Ndra, bahwa ketakutan kan ada beberapa yang tidak paham juga kan gitu kan. Jadi, ini takutnya nanti seperti kejadian di Palestina. Mungkin arahnya lebih ke situ atau memang ada hal yang lain? Iya, Mas, saya lihat ada yang menyamakan itu, ada yang awalnya sih terdampar gitu. Terus kan dulu kan katanya gitu, Israel warga Yahudi terdampar di Palestina, ditolong. Ada yang bikin videonya begitu, Mas, saya lihat, Mas. Ada videonya? Ada yang bikin narasi seperti itu. Makanya ini menarik sih ya, kalau sepanjang pengetahuan yang saya baca dari tulisan-tulisan profesor atau akademisi ya, yang mereka concern terhadap migrasi atau refugee ini, mereka justru menyamakan orang-orang Rohingya itu seperti orang-orang Palestina, korban gitu. Eksodusnya mereka dari Myanmar ke Bangladesh itu kan 700.000 sampai 800.000 orang, itu kan sama seperti Nakbah, sama seperti orang-orang asli Palestina yang mereka terusir di tahun 1948 itu, gitu, yang kita kenal sebagai Nakbah gitu. Makanya orang-orang Rohingya disebut sebagai ya the other Nakbah gitu, Nakbah yang lain gitu. Makanya aneh ketika ada narasi seolah-olah ingin menjajah, kemudian nanti lama-kelamaan mereka akan menduduki, gimana logikanya itu kemana gitu, saya nggak mengerti gitu. Secara akademis itu tidak memungkinkan gitu, dan tidak benar-benar nggak ada logis, hal-hal logis yang mendukung argumen tersebut. Gitu. Saya mewakili pertanyaannya netizen nih, Mas Heri nih.
kenapa nggak ditampung di rumah Heri aja? Banyak nih Mas yang nanya nih Mas. Iya. Coba dijawab Mas, kenapa nggak ditampung di rumah Mas Heri coba? Kalau saya boleh menjawab secara serius gitu ya, satu, mereka kan nggak ditampung di rumah lu juga gitu ya. Oh, iya. Mereka juga, lu juga nggak ngasih makan mereka kok gitu ya. Itu kalau saya mau jawab serius ya. Iya. Gitu. Yang jelas kan begini, mereka ketika datang ke Aceh itu, mereka kan nggak menyasar, oh gue mau ke sini nih, gue mau ke sini, ke tempat ini, ke gedung ini, enggak. Mereka nyari tempat yang aman gitu, tempat yang aman, tempat yang bisa mereka berlindung gitu. Itu kan naluri kemanusiaan ya, ketika kita mengalami persekusi, pasti nyari tempat yang aman duluan kok gitu. Kan di Aceh pun mereka di di pantai, kemudian di kebun-kebun kelapa warga gitu di situ. Kemudian kan dipindah ya ke aset-aset pemerintah gitu. Ya intinya itu sih Mas gitu. Jadi kenapa nggak ditampung ya? Ya kita kedepankan kemanusiaan lah gitu. Lihat dulu situasi mereka seperti apa. Sampai ketemu lagi